Hai, welcome to RL Chess teman-teman. Gua akan bahas pertandingan antara Etienne Bacrot melawan juara dunia saat ini Gukesh Domoraju dari pertandingan catur klasik turnamen FIDE Grand Swiss 2025. Buat teman-teman yang belum tahu, apa sih itu turnamen FIDE Grand Swiss? Turnamen FIDE Grand Swiss adalah turnamen catur yang sangat prestisius karena dua yang terbaik dari turnamen ini akan punya kesempatan untuk masuk ke turnamen kandidat. Jadi turnamen kandidat itu untuk mencari siapa penantang dalam perebutan gelar juara dunia melawan Gukesh Domoraju nantinya. Akan ada 8 pemain yang bermain di turnamen kandidat, dan ini adalah pemain-pemain top dunia yang bermain di FIDE Grand Swiss. Ada Arjun, Gukesh, Nodirbek, dan Ali Reza, Vladimir Fedosev, dan Levon Aronian. Pertanyaan mendasarnya adalah, ngapain sih Gukesh ngikut turnamen ini padahal kan dia juara dunianya ya? Kenapa dia masih ikut FIDE Grand Swiss? Kalau analisa saya ya mungkin dia pengen jegal pemain-pemain yang bisa menyulitkan dia, bakal jadi lawan dia di perebutan gelar juara dunia, bisa jadi ya teman-teman. Tapi nggak tahu deh, mungkin juga sebagai ajang uji coba dia ya, karena dia memang sangat menyukai catur klasik. Formatnya 11 babak catur klasik. Langsung aja kita mulai gamenya. Etienne Bacrot merupakan legenda catur Prancis nih teman-teman. Memulai dengan langkah E4, dijawab dengan karokan defense, kemudian D4, kemudian D5. Kemudian putih E5, hitam bishop ke petak F5. Ini adalah variasi advance dalam pembukaan karokan. Buat teman-teman pemula yang lagi nonton video ini, atau teman-teman yang lagi bingung, saya selalu kalah nih milih pakai pembukaan atau pertahanan hitam yang bagus tuh seperti apa sih. Kalau kalian gaya mainnya nggak mau diserang di early game, terus kalian suka permainan yang sabar, solid, nah ini cocok banget kalau kalian pegang buah hitam dengan karokan defense. Kemudian putih kuda F3, hitam E6. Kemudian putih bishop E2, hitam kuda ke petak E7. Dan putih rokade, hitam H6. Ya biasanya hitam akan menaruh gajah di petak H7 dan kuda di petak F5. Biasanya titik serangan dari hitam itu di petak center ini nih teman-teman, D4. Dan putih biasanya akan coba menahan atau bertahan dengan rantai pionnya yang solid ini. Putih mainkan kuda B ke petak D2, hitam kuda ke petak D7, putih kuda B3 mencegah ini. Ya, kemudian hitam mainkan langkah G5. Putih mainkan langkah A4, hitam menjawab dengan bishop ke petak E7, putih benteng E1, hitam lanjutkan dengan rokade. Putih H3, hitam menjawab dengan langkah B6. Putih bishop ke petak E3, hitam benteng C8. Kemudian putih mulai mengganggu lewat side menteri, hitam akhirnya mendorong juga pion C5. Putih langsung mengganggu dengan bishop A6, mengancam benteng di petak C8, benteng naik, pertukaran pion di petak B6 terjadi, dan kemudian C3. Nih, rantai pion guys. Gimana kira-kira ya cara hitam menyerang? Nah, hitam di sini melakukan pertukaran pion pada petak D4. Menurut aku ini sangat krusial ya. Kenapa hitam melakukan pertukaran pion pada petak D4? Kalau dimakan lagi pakai pion, ada bishop C2. Ya, bakal rugi 1 perwira. Nah, kemudian dengan pertukaran ini, putih kuda B makan D4, hitam memiliki celah pada petak C5, jadi bisa naruh kuda di petak C5 untuk melakukan manuver kuda ke petak E4. Nah, tapi kuda lagi ngancem bishop nih. Apakah bishopnya dikasih? Jelas enggak. Bishop ke petak E4. Kuda ke petak D2 mengancam bishop. Pion dikasih, tapi hitam belum berani untuk makan. Hitam lebih pilih mundur bishop G6. Kenapa ya? Kalau dimakan pakai kuda kenapa tuh? Ya karena putih ada langkah yang bisa bikin hitam terkejut. Ada langkah kombinasi ini dan boom. Betul kan ya? Kuda makan apabila di sini kuda petak E5, kuda makan E6, dimakan. Oh, makan ini dulu guys. Makan sini dulu, makan baru tukar queen, makan baru sini. Karena kalau langsung bishop E6 bisa salah ya teman-teman. Nah, jadi ini rugi nggak? Walaupun dia tadi korbanin kuda ditukar dengan pion. Enggak teman-teman, karena putih akan mendapatkan pion lagi nih di petak E4. Nah, kalau misalkan tadi langsung gajah ke petak B6, apa bedanya? Karena hitam di sini memiliki jawaban gajah ke petak F5.
Jadi bakal merugikan. Masih solid hitamnya, masih ada queen. Tentu saja itu akan terlihat oleh Etienne Bacrot ya, karena ini permainan catur klasik guys. Biasanya orang main catur klasik tuh akurasinya lebih tinggi. Nah, kalau dimakan pakai gajah bedanya apa lagi? Nah, putih akan memiliki jawaban kuda ke petak B5, benteng diancam, kabur ke petak C6, kemudian akan ada jawaban pertukaran kuda dan gajah, dimakan lagi dan ada gajah B7. Benteng coba naik, ada jawaban queen E2, dikejar terus. Ya jelas nggak enak lah, gara-gara satu pion perwiranya dikejar terus. Akhirnya lebih pilih bishop G6. Putih tetap melanjutkan idenya kuda B5, hitam benteng C6, putih kuda D4, hitam benteng C5. Apakah akan terjadi remis? Kalau misalkan balik lagi nih kuda B5, apakah Gukes akan takut dan mundur lagi? Enggak teman-teman. Karena Gukes mungkin akan berani dengan gajah makan pion E5. Dikasih tuh bentengnya. Nggak apa-apa, karena dia memiliki center yang kuat dengan sepasang gajah yang aktif. Nah, itulah yang ngebuat Etienne Bacrot ya, walaupun dia udah kenyang lah pengalamannya ya dalam dunia percaturan, dia nggak berani untuk nyoba itu dan lebih pilih kuda D4 ke petak F3. Apakah Gukes akan mundur lagi? Jelas nggak dong. Dia coba cari benteng A5. Ya, dia fight for win. Kemudian putih bishop D4 menjaga pion E5, hitam queen ke petak C7, putih queen ke petak E2, pertukaran benteng dilakukan, dimakan lagi, dan kemudian benteng ke petak A8. Jalur A coba ditekan oleh hitam. Hitam kabur dong karena kena pin benteng E1. Dan kira-kira kalau teman-teman jadi pemain hitam, apa langkah yang bakal lu mainin guys? Karena ini waktu yang tepat untuk hitam coba ambil inisiatif serangan atau inisiatif permainan. Yes, tadi kan tujuannya mau ngambil jalur ini nih. Jadi tinggal ditambahin aja kuda C5. Putih gajah ke petak B5, kalau makan rugi ya sepasang gajah hitamnya. Dan masuklah benteng ke petak A2. Gukes mulai menekan kuda ke petak F1. Kemudian Gukes lanjutkan lagi dengan bishop ke petak E4. Mau makan, dapat pion ini. Kalau dimakan pakai ini, strukturnya jadi jelek buat putih, kuda bisa naik. Putih kuda G3. Nah, apakah akan berani makan? Belum ya, karena bahaya nih, ada ancaman kuda H5. Lebih pilih kuda G6, menekan pion di petak E5 dan bisa kuda F4. Takutlah kuda F4, dijaga dengan kuda ke petak H5. Nah, hitam juga nggak buru-buru, pinter. Pertahankan gajahnya dulu. Kemudian putih kuda ke petak D2, udah bingung ya. Di sini ada jalan lagi nggak nih? Bingung ya. Mau jalan apa lagi, udah dikunci semua. Kuda ke petak D2 akhirnya dipilih dan hitam benteng makan pion B2. Etienne Bacrot coba ambil spekulasi. Dia coba, oke lah gue kasih pion di petak B2, tapi gue mau ngambil jalur di petak A1. Tujuannya mau masuk ke sini. Apakah ini worth it? Bisa nggak kira-kira? Dijaga langsung oleh Gukes, queen ke petak C8. Satu pion nih, hitam unggul. Ya. Putih lakukan jalan C4, ancaman bishop mengancam benteng. Apa langkah yang bakal kalian mainkan teman-teman? Kalian lihat gak langkah yang bisa bikin putihnya pingsan sedikit lah? Yes, diancam jangan langsung kabur. Tabrak kuda di petak D2, dimakan lagi dan ada ancaman balik kuda B3. Menteri ke petak E3. Menariknya, Gukes gak ngambil benteng di petak A1. Inilah Gukes. Dia ngambil sini dulu dong. Kemudian dimakan, baru dia ngambil sini. Jadi dapat lagi guys. Gitu teman-teman. Jangan baru lihat benteng langsung diambil. Lihat dulu ada nggak peluang lain yang lebih besar. Ya, dan biasanya kesalahan buat pemula kalau lihat kalau baru lihat satu langkah bagus tuh langsung dijalanin aja. Padahal mungkin harusnya teman-teman harus lihat sekali lagi ada nggak peluang yang lebih besar. Queen ke petak D1. Gukes ternyata nggak doyan benteng ya, nggak mau dia makan ini. Bahaya dong, nanti diagonalnya ada ancaman checkmate. Dia lebih pilih makan pion C4. Bahaya nggak buat Gukes? Enggak lah, karena dia punya pion bebas, sepasang gajah yang kuat di petak center, dan kuda lawannya dikunci di petak A5.
Benteng coba naik, dijaga. Menteri ke petak E2, dorong pion. Gajah ke petak D3, Queen C7. Gajah ke petak C2. Apa jawaban hitam? Skak. Raja geser ke petak F1. Balik lagi. Raja geser lagi. Raja hitam sekarang yang geser. Menteri D3, kuda ke petak H4. F3, Queen ke petak C5. Raja F1, kuda ke petak F5. 45 langkah. Etienne Bacrot menyerah di tangan Gukes Dumaraju. Gokil ya. Sangat presisi banget. Catur klasik emang Gukes luar biasa ya. Gak heran dia juara dunia, guys. Dan kontrol waktunya juga sangat luar biasa. Biasanya kritis nih Gukes. Nah, mampukah sang juara dunia jadi juara di FIDE Grand Swiss ini? Apa komentar kalian, teman-teman? Jangan lupa bantu RL Chess untuk terus berkembang dan memberikan impact yang besar untuk percaturan Indonesia. Aku masih rutin untuk memberikan donasi untuk Liga Catur Junior setiap bulannya, bekerja sama dengan Pecasi Jakarta. Dan aku juga lagi keluarin limited edition RL Chess ya, t-shirt. Kalian bisa check out, cek di postingan YouTube aku, dan bisa juga cek di Instagram aku. Dan jangan lupa, aku tunggu kalian untuk gabung ke RL Chess Academy dari level basic sampai advance. Untuk kalian yang pengen jago main catur dan pengen nambah elo rating. Kita ketemu di video berikutnya, guys.